Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini kita akan coba belajar membuat CRUD menggunakan Laravel versi 9. Kita awali dari yang paling dasar, kita install dahulu. Buka folder kerja kita, misalnya di var www.html atau di c sum htdoc, lalu berikan perintah install dengan menggunakan komposer. Syarat awal, komposer sudah ada. Syarat awal, komposer sudah terinstall di komputer kita. Perintahnya adalah komposer create project yang kita gunakan. Karena kita pakai Laravel, berarti kita tulis Laravel. Kalau pakai CI tinggal tulis code igniter ya. Kemudian Laravel, kita gunakan Laravel terbaru saja, berarti bisa langsung kita gunakan nama folder yang akan kita masukkan. Misal saya beri nama app sekolah, maka proses ini akan otomatis mendownload Laravel terbaru dengan PHP versi terbaru. PHP version yang saya miliki adalah PHP 8.1.9, sehingga Laravel yang terinstall adalah Laravel 936. Maka terbentuk folder baru dengan nama app sekolah. Ini dia. Saya boleh langsung masuk ke folder app sekolah dengan perintah cd app sekolah. Langsung saya jalankan Visual Studio Code pada folder app sekolah dengan perintah code spasi titik, maka ini yang akan muncul. Di sini folder kerja kita. Yang pertama kita siapkan dahulu file environment-nya .env. Misal nama aplikasi saya ganti jadi aplikasi sekolah. Ini nanti akan saya gunakan satu tabel dahulu ya, yaitu tabel kelas atau tabel grades. Masukkan dahulu untuk username passwordnya, masukkan juga untuk database-nya. Misalnya untuk database saya berikan, tergantung maunya saja ya, mau diberi nama apa. Misal saya beri nama yt_app sekolah. Kemudian kita siapkan juga database-nya. Misal dengan menggunakan phpMyAdmin atau menggunakan adminer bebas. Contoh saya menggunakan adminer. Tinggal buat database, berikan nama database seperti yang tadi diberikan. Misal saya beri nama yt_app sekolah. Oke, database sudah selesai. Maka proses selanjutnya bisa saya lakukan di sini. Selanjutnya kita siapkan untuk perintahnya. Bisa kita buka terminalnya dengan view pilih terminal atau kontrol backtick. Setelah itu kita cek perintah-perintah yang ada. PHP artisan, ketika kita enter maka semua perintah ada di sini. Ambil contoh satu, kita akan gunakan untuk membuat migrasi. Kita bisa gunakan dengan perintah make migration, atau boleh juga kita gunakan model tapi ditambahkan dengan plus migrasinya. Contoh kali ini saya gunakan seperti itu. Perintahnya adalah php artisan make model spasi min m, lalu saya beri nama modelnya dengan nama grade. Saya tekan enter, maka terbuat dua. Yang pertama modelnya, yang kedua migrationnya. Kalau saya lihat di aplikasinya ada di app model, maka ada satu model baru dengan nama grade seperti ini. Dan di dalam database ada migration baru dengan nama grade. Ini dia grade tabel seperti ini. Oke, kita olah dulu yang pertama untuk grade tabelnya. Kita tambahkan
2 ya. Tabel kita gunakan jenisnya adalah string atau varchar. Misal kita beri nama grade, nama grade maksudnya. Berikan kutip di antaranya. Kemudian boleh diberi jumlah karakter yang digunakan. Boleh juga dikosongkan, nanti akan menggunakan varchar nilai default tertinggi yaitu 255 maksimal. Selanjutnya gunakan integer. Misal kita beri nama amount. Default dari integer adalah 10 atau 11. Jadi biarkan saja kosong, nilai tertinggi yang akan dia berikan. Oke, selesai untuk isian ini. Kalau kita cek di database kita, belum ada tabelnya ya, ini dia. Nah, kalau ini kita sudah buat tabelnya, satu tabel dengan nama tabel grades, dengan isi, dengan 2 tambahan field yang kita buat grade dan amount. Nanti ini ada satu ID dengan jenis big integer, lalu ada timestamp, ada 2 juga. Lalu kita jalankan, kita eksekusi migrasinya dengan perintah php artisan migrate. Jika tidak ada yang error dalam tabel kita, maka ini selesai. Di dalam database yang kita buat muncul tambahan tabel, banyak tambahan ya defaultnya. Tapi yang kita buat bagian grades ini dengan 2 field yang kita tambahkan, grade dan amount. Varchar 50 seperti yang tadi kita berikan, amount-nya menggunakan integer 11. Default akan terbentuk 3 tambahan default dari dia, big integer 20 dengan nama ID, created at timestamp, dan updated at timestamp. Oke, selesai bagian sini. Untuk memudahkan boleh kita tambahkan dulu isinya. Default dari dia ID, created at, dan yang lainnya kita kosongkan saja. Misalnya saya buat kelas 10 MIPA 1, jumlah siswa misal saya berikan 32. Boleh kita buat 2 ya untuk memudahkan saja. Misal kita buat MIPA 2, kita buat sama saja. Sudah ada 2. Maka kita lanjut ke dalam sini. Kita buat dahulu controller untuk grade dengan perintah php artisan make controller. Lalu kita beri nama controllernya. Misal grade controller. Secara default untuk membedakan antara model dengan controller, bisa kita tambahkan kata-kata controller di dalam nama controllernya ya. Tidak wajib seperti ini. Misal kita enter, maka akan terbentuk sebuah file baru dengan nama gradecontroller.php di dalam controller. Controller adanya di dalam app http controller. Nah, ini dia file baru kita. Misal file ini kita buat yang pertama public function. Kita beri nama index. Misalnya isinya kita langsung return saja. Return message. Controller grade. Misalnya seperti ini. Kita cek dahulu. Boleh kita buka yang baru. Biar yang lama kita tetap gunakan perintah untuk kita. Kita berikan perintah php artisan shop. Biar kita lihat area kerja kita, aplikasi kita sudah sampai mana. Seperti ini defaultnya, bawaannya. Sementara kita mau nambah satu tambahan ya. Kita mau tambahin grid.
Untuk nambah grade bisa kita gunakan bawaan di awal langsung ke grade, bisa juga kita beri nama misalnya dengan grade seperti ini. Sekarang masih kosong karena memang belum ada pengaturnya, belum ada rootnya, belum ada routing ke sana. Boleh kita buka rootnya. Root terletak di root, kemudian web. Disinilah kita mengatur bagian rootnya. Kita lanjutkan bahwasanya setelah terbuka rootnya di web.php, kita berikan perintah root get, kemudian kita beri nama misalnya grade, lalu kita buka file tersebut adanya di mana, create controller, tambahkan kelas, lalu beri nama fungsinya misalnya index, dan akan kita panggil sebagai apa. Bisa kita buat sama, yaitu create. Maka ketika kita jalankan di dalam sini, setelah kita tambahkan grade akan muncul sesuai dengan pesan yang kita berikan. Pesan yang tadi kita berikan di dalam grade controller, yaitu controller grade. Contoh misalnya. Maka seperti ini hasilnya. Artinya roots yang kita berikan sudah benar dan dia memanggil grade controller kemari. Jika ini sudah benar, maka ini kita ubah. Kita akan contohkan misalnya memanggil view. Berarti tinggal kita buat view kemari. Return view. Lalu kita berikan nama view-nya. Misal saya akan buat sebuah folder dengan nama grades dan file dengan nama index. Maka saya bisa berikan return view grade titik index. Ini pilihan, boleh saya pakai garis miring, boleh juga saya kasih pakai titik. Selesai, ketika dijalankan dia akan protes tidak ketemu view-nya. Baris grade controller baris 11 yang terakhir kita buka ya. Ini dia. Ada bagian sini yang kurang tepat. Kita bisa sesuaikan. Pesan ini menunjukkan ada yang salah di bagian sini ya. Berarti kita bisa betulkan dahulu. Penulisan ini harus diupdate dengan tanda petik. Kita cek hasilnya. Oke, sudah ya, sudah benar. Ini menandakan kalau view-nya tidak ada. Kita buat dulu view-nya. View itu adanya di resource, lalu view. Dalam sinilah kita buat. Contoh saya bikinnya ada grade index, berarti saya bikin folder baru. Create new file boleh. Saya buat folder grades garis miring nama file. Untuk nama file, karena Laravel menggunakan blade templating, maka akhiran file wajib bernama blade.php. Jadi nama lengkap filenya adalah index.blade.php. Karena saya letakkan di dalam folder, maka saya harus buat create garis miring index.blade.php. Ketika saya tekan enter, maka terbentuk sebuah file baru di dalam folder grade dengan nama index.php. Misal saya kasih keterangan ini adalah view. Maka ketika saya jalankan, view tersebut sudah memunculkan. Penulisan ini dalam controller, dalam grade controller, boleh juga saya nulis dot ini dengan tanda garis miring yang menandakan kalau dia adalah sebuah folder. Seperti ini, hasil sama saja. Oke, kalau ini sudah selesai, berarti saya tinggal urus bagian sini. Misal saya akan menggunakan tampilan Bootstrap, maka boleh saya buka dulu get Bootstrap.
Saya gunakan contoh yang ada saja dengan tampilan bawaannya disebut strap itu sendiri. Saya pakai yang disarankan oleh dia. Ini ya. Misal saya copy langsung. Saya masukkan dalam indeksnya. Saya lebih senang tulisannya doctype itu huruf besar semua. Walaupun tidak berpengaruh. Misal saya refresh bagian sini. Oke, sudah. Berarti tinggal saya betulkan pada tampilannya. Saya enter dulu biar nanti kerjanya di sini. Kemudian ini cukup saya tuliskan saja daftar kelas di app sekolah. App nim. Coba kita lihat. Di sini namanya app nim. Oke. Salah penulisan app nimnya. Ini kita ganti juga. Kita sesuaikan juga ya. Kita bisa lihat contekannya di sini. App nim Laravel version ya. Kita bisa gunakan config.app.nim. Kalau kita jalankan, misalnya kita kasih nama grid, maka ini langsung muncul sesuai dengan nama yang kita berikan ya. Di sini juga muncul aplikasi sekolah. Maka ini sudah sesuai. Kita lanjut untuk buat tabelnya. Kita buat model strip saja ya. Kita ambil dahulu yang ini. Dengan tambahan nanti kita mau tabel strip. Tabel strip. Oke, betul. Kita cek hasilnya. Oke, sudah. Kita butuh nanti adalah nomor, kemudian nama kelas, jumlah siswa, mungkin tambahan sini ya nanti ya. Oke, betul. Berarti untuk head kita butuh body. Ukurannya kita sesuaikan. Saya lakukan Ctrl Shift I ya, atau kalau di sini istilahnya adalah format dokumen. Ctrl Shift I biar langsung rapih tampilannya. Ini untuk bagian body saya hapus. Oke. Untuk bagian TR saya berikan nomor, kemudian nama kelas, jumlah siswa, edit atau hapus.
Oke, sudah ya, judulnya sudah, cuma bawahnya memang belum kita isikan. Berarti sudah sesuai. Kita lanjut untuk isinya. Kita atur pada bagian controllernya. Misal kita buat sebuah variabel dengan nama grades, kemudian kita buatkan model dari grade-nya itu sendiri. Kita ambil misalnya O ya. Oke, import model dari grade di atas ini. Boleh dengan cara klik kanan lalu pilih import class, maka akan muncul ini dia. Atau tulis manual juga boleh, use app model grade. Oke. Lalu kita panggil nilai ini compact, nama variabelnya grade, maka tinggal kita tulis grade seperti ini. Nah, si grade ini nanti bisa kita atur di view sini. Kita cek belum ada perubahan tentunya karena kita belum utak-atik view-nya. Kita lakukan for each di dalam sini. Untuk tr-nya karena kita akan kenakan juga untuk bagian for each-nya. Untuk Laravel manggil perintahnya cukup, bisa juga dengan kita kasih add seperti ini. Lalu kita berikan perintah for each. Ini dia. Pilihannya bagi kita boleh pakai kurung awal buka lalu di atas kurung awal tutup, atau pakai for each di antara sini ya. Bebas cara yang kita gunakan. tr-nya saya masukkan ke dalam for each karena dia ikut diulang-ulang. Kemudian isi data dari for each ini, collectionnya ini saya ganti dengan nama variabel yang di compact ini, grades pakai S. Kemudian S itemnya boleh saya ganti dengan grade atau saya biarkan item juga boleh. Yang pertama saya butuh untuk TD-nya. Saya butuh tuh 2, 3, 4. Butuh 4 berarti ya, 4 TD. TD yang pertama diisi dengan angka. Berarti boleh saya buat plus $i. Oke, kita biarkan dahulu saja. Yang kedua, ini boleh pakai spasi, boleh tidak ya di belakangnya. Yang kedua, saya butuh untuk nama kelas. Berarti saya harus buat $item grade. Nama kelas itu grade ya. Kemudian yang ketiga, jumlahnya berapa? Amount. Yang keempat ini belum ya, karena memang mau edit dan hapus belum. Oke, kita cek dahulu saja. $i. Oke, gara-gara si $i ini ya. Indeks yang saya maksud ini indeks, oh plusnya. Oke. Kita bisa tambahkan di sini. Misal kita berikan buat nomor aja ya, indeks, misalkan kita kasih nama i saja. Jadi SI dengan isiannya item, maka $i ini jadi ada isinya. Yang kalau kita refresh, oke, ini akan otomatis jadi 1, 2, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, baru nih bagian edit dan hapus kita akan lanjut. Jadi kita baru satu, yaitu bagian dari ilmu CRUD, itu baru bagian read-nya saja. Bagaimana menampilkan ini semua. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.